training kali ini ada dua orang ya, satu Andre, satu Ito ya. Hari ini kita akan mulai start latihan bersama-sama ya. Tapi Andre itu sudah miss hampir lebih dari 2 minggu ya. Jadi kemungkinan nanti kita akan lihat heart rate-nya yang nanti tinggi, dan yang itu ini juga kita akan lihat perkembangannya dari yang video yang lalu dan ini yang kedua kali ya. Tapi nanti kayaknya tidak akan ada terlalu banyak selisih ya dari segi kita setting 50-23, dia juga 50-23an sama ya. Nanti tinggal nanti kita naikkan RPM sambil memonitor heart rate. Mulai menit pertama di 75 RPM ya. Hah? Enteng ya, udah 80. Aku langsung ambil yang menit kelima ya, performamu ya. 80 RPM ya. Di sini ada dua perbedaan yang mencolok ya. Setelah 5 menit, Andre posisi heart rate itu sudah di 145 BPM, sedangkan itu masih 110-an BPM. Jadi ya, makanya di menit berikutnya saya suruh dia naik 10 RPM, sedangkan Andre cukup 5 RPM saja. Jadi 85 RPM, tapi dia sudah 90 RPM ya. Kamu kuat, kamu tinggi tapi bertahan, tidak fluktuasi. Ya, nah itu gara-gara apa kamu tahu? Overweight. Iya, karena lemaknya itu yang membuat heart rate sudah kerja keras dari semula, gitu. Ya, itu bedanya orang yang overweight sama enggak, gitu. Loh, fluktuasi heart rate-mu kuat, ya. Kamu juga. Tapi kan kamu RPM-mu sudah 9 RPM ya, berarti dia itu sudah dicoba sudah. Begitu. Menit ke-10 sudah selesai, memasuki menit ke-11, 12, sampai 15. Berhubung itu heart rate-nya masih bagus, saya suruh nambah lagi 10 RPM menjadi 100. Sedangkan Andre yang heart rate-nya masih stabil di 100, tapi 155 ya. Jadi nggak usah tambah RPM, tetap aja di 85 RPM ya, sedangkan dia di 100 RPM. Bayangkan kalau misalnya kita mau RPM yang smooth ya, itu kamu membuat suatu lingkaran yang sempurna gitu ya, lingkaran yang sempurna. Jangan kamu upstroke, downstroke, upstroke, downstroke, kayak memukul gitu. Jadi nggak enak, jadi badannya goyang-goyang semua gitu. Yang smooth. Menit ke-20 ya, ada yang menarik ya. Saya lihat dari tadi menit ke-1 sampai ke-20 ini, si Andre ini konsisten ya, walaupun sebetulnya heart rate-nya dia sekarang mencapai titik 160 dari 155 BPM ya, tapi emosinya stabil ya, jadi dia bisa mengontrol ya. Di sini itu kuat sekali ya, heart rate-nya masih 140, 138, 139, sangat rendah ya, kuat sekali, dan 100 RPM ya, potensinya masih
besar ya. Nah, nanti kita lihat di menit ke-25, setelah itu menit ke-30 gimana. Luar biasa, di menit ke-25 dia masih bisa bertahan heart rate-nya 139 bpm di 100 rpm ya. Jadi konsisten sekali. Dan untuk Andre ada kenaikan menjadi 164 bpm. Tapi saya rasa masih mampu ya. Sebentar lagi 5 menit lagi sudah selesai ya. Konsisten sekali juga. Tetap pelan-pelan 40 rpm aja, 40 rpm, turunkan heart rate-mu sampai 125. Walah, kamu gampang, terakhir udah 125 udah ya, turunkan 130 deh. Oke ya, oke. Ya, ini setelah 30 menit ya. Bedanya yang satu itu 30 menit bisa bertahan di 100 rpm terus mulai dari menit ke-15 tadi, dan heart rate-nya masih terus konsisten di bawah 140 bpm ya. Jadi sekarang dia sudah turun 115, nggak sampai 1 menit. Luar biasa, jantungnya sebenarnya dahsyat. Kalau si Andre mencapai 165 maksimum BPM pada 85 rpm ya, tapi sekarang sudah turun ke 140. Sebetulnya jantungnya sebenarnya sudah kuat, konsisten ya. Hanya menurut saya yaitu overweightnya itu yang membuat dia kerja keras ya, membuat jantungnya kerja keras ya. Nah, 30 menit sesi ini bukan untuk menguras tenaga, tapi untuk warm up ya, warm up kakinya supaya putarannya bagus, warm up di nafas, lancar nafas, di jantung yang apa ya, enak ya, debar jantungnya itu tidak dibikin terlalu over atau bagaimana, tapi untuk warming up, karena nanti sesi keduanya ini yang akan lebih berat ya. Ini sesi kedua ya, dimana nanti saya akan memakai kombinasi gear yang lebih berat ya, supaya fast twitch muscle-nya itu digunakan, yaitu lower RPM tapi dengan power yang besar gitu. Jadi ya RPM-nya sekitar ya 75 sampai 80, tapi gear-nya agak berat ya, seolah-olah kita ini lagi menanjak dengan gradient di atas 5% gitu. Nanti kita akan bagi per set 2 menit ya, jadi dia harus berpacu dalam 2 menit. Kemudian recovery-nya hanya 1 menit di gear yang lebih enteng, tapi tidak mengurangi RPM ya, RPM-nya tetap konsisten sama, misalnya di 75 atau 80, cuma hanya memainkan gear aja, down and up, down and up, nah, down gear, up gear ya. 80 RPM, 80 RPM, start ya, oke. 80 RPM, minimum 80 RPM, minimum. Ya, kamu kalau mampu 90 ya silakan. Minimum. Jadi kamu tetap 80 aja ya, jangan dinaikkan ya, sama 2 menit ya. Ya, Pak Randa ya. Agak berat kan? Lumayan, ini sebelum nih, ini baru set pertama ini. Belum 2 menit. Langsung dari kamu naik ya. Push, naik Dre, ayo kontrol Dre, kontrol. Soalnya kalau sudah naik 160 itu nanti kamu harus bisa nurunin dalam 1 menit loh ya. Minimum 80 nggak apa, ya udah nggak apa-apa ya, 75 nggak apa-apa
75 80 tahu berapa 90 orang 90 volt terus ya. Oke. Kamu turun 20 bpm ya, 15 bpm 20-an ya. Oke, naik lagi, berarti 2. Oke, good. Menit ya, maset ya, siap. Habis itu rest. Ya, inilah akhir sesi kedua ya, dimana kedua orang ini berpacu dengan power ya. Ya tentunya untuk itu heart rate-nya masih bagus, masih di bawah 150 walaupun dia sudah mengeluarkan tenaga ya. Itu berarti dia bisa sebetulnya bisa lebih berat lagi ya, mengingat masih 150-an ya, padahal RPM-nya sudah mencapai 100 di gear 52 19 kombinasi 52 19. Andre kombinasi 52 19 di akhir sesi mencapai puncak BPM 171 BPM ya, dengan RPM 85 ya. Kalau tadi komentar Andre ya, itu kakinya masih belum terasa sakit ya, tapi kebalikannya BPM-nya sudah tinggi ya. Kalau saya usahakan untuk beratin lagi, takutnya nanti BPM-nya malah lebih tinggi gitu. Reaksi tubuh kita yang pertama itu yaitu pasti heart rate-nya akan naik duluan ketimbang sakit kaki ya. Gimana komentarnya setelah sesi kedua? Apa ya? Rasa sakitnya. Lebih terasa sakitnya nah itu di paha ya. Heart rate-nya masih bagus, tapi sudah mulai terasa di pahanya. Kalau Andre, apa kesan-kesanmu di sesi pertama, sesi kedua? Mungkin kayak yang aku bilang tadi, di pahanya masih kuat sih sebenarnya, masih belum berasa berat, cuma di heart rate-nya lebih. Ya perlu diingat juga ya bahwa sebetulnya Andre ini kan backgroundnya ya juga triathlon ya. Memang dari semula tadi saya lihat dia itu konsisten sekali ya, walaupun harus mengeluarkan tenaga dan heart rate-nya agak tinggi, tapi konsisten ya, konsisten dikerjakan. Jadi istilahnya itu kilometer demi kilometer saya akan tempuh begitu. Nah sedangkan itu kalau saya lihat ini agak masih muda namanya, jadi agak gerusak sehingga badannya ya juga goyang-goyang semua. Jadi heart rate-nya naik turun ya begitu. Jadi kadang bisa naik sekian terus turun sekian terus naik sekian turun sekian ya itu biasa karena heart rate-nya begitu elastis ya, sangat elastis. Ya ginilah kedua perbedaan cyclist ini. Tentunya juga kalau misalnya ada latihan-latihan lain ya di luar indoor trainer ini, yaitu untuk memperkuat kaki, mungkin Anda bisa weightlift ya, squat dan macam-macam gitu untuk memperkuat paha. Ya, kalau pahanya kuat, muscle ototnya bagus, kan nanti di saat gear yang paling berat pun Anda bisa 80 RPM. Bayangkan kalau kombinasi 52 di 13 ya, 52 13 tapi kamu bisa 90 RPM. Wah, bayangkan aja harus jadi pro. Ya, atau kalau enggak nanjanya bagus gitu. Demikian sesi kali ini duet. Saya harap nanti berikutnya juga bisa diduetkan lagi ya. Sampai jumpa ya di akhir sesi. Kita berterima kasih dengan Terminal Bike, Gun Bike ya, yang sudah menyediakan 2 unit Ting Rider X7 ya. Terima kasih.